Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Ujian Kesungguhan Cinta. Raiden tersenyum kesal, tak habis pikir dengan tingkah Emily yang tidak masuk akal. Jika sudah bisa meminum pil pengar yang dia maksud, kenapa harus memulai drama? Lepaskan tanganku, aku harus pulang, geram Raiden. Emosi mulai tidak terkontrol. Ada alasan Raiden tak melawan, sampai detik ini Raiden masih memikirkan pergelangan tangan mulus Emily yang mungkin akan sakit jika dirinya menolaknya dengan paksa. Emily menggeleng ala wanita mabuk yang menggoda lawan jenisnya. Dia semakin erat meraih tengguk Raiden agar menunduk dan menyatukan bibir mereka. Hentikan Emily, Raiden sempat beringsut dan menyadari Alula melihat kegiatannya. Tapi kemudian keduanya terguling di atas sofa bersama dengan bibir yang bersatu karena Emily terus mendesak. Dari luar, Alula hanya melihat kaki-kaki mereka tertumpuk di pinggiran sofa. Itu sangat menyakitkan bagi Alula. Raiden terbatuk-batuk menelan pil yang Emily transfer padanya. Berhasil, sekarang kamu milikku Raiden. Emily tersenyum penuh kemenangan. Apa yang kau berikan padaku? Raiden melotot tak percaya, pasti ini sesuatu yang tidak biasa. Emily memang memiliki pribadi yang bertekad tinggi, entah itu dalam mengejar cita-cita ataupun cinta. Emily tersenyum. Obat perangsang sayang, supaya kita bisa melewati malam yang panjang bersama. Kamu gila, Emily. Aku menginginkanmu. Jangan memaksaku berbuat kasar. Coba saja kalau berani. Emily terhempas ke sisi sofa saat Raiden mendorong tubuhnya asal saja. Raiden mengarahkan tubuhnya mendekat pada laci nakas mencari anak kunci borgol di sana. Tak peduli dengan teriakan Emily yang merasa kesakitan di pergelangan tangannya. Sakit, Raiden. Ini salahmu. Gegas Raiden raih anak kunci kemudian membuka borgol mereka dengan kurat kemarahan. Stop drama Emily. Raiden mendorong tubuh Emily dan lantas melangkah pergi. Emily menggeleng. Dia takkan pernah membiarkan Raiden pulang dalam keadaan menelan pil darinya. Jangan pergi, tetaplah di sini Raiden, teriaknya sambil menggelayuti lengan mantan kekasihnya. Lepas, Raiden hempas kasar tubuh Emily hingga terduduk di lantai. Jangan pergi, kamu milikku, teriaknya lagi. Emily gila, dasar Su. Kata-kata umpatan itu keluar dari pemilik wajah cantik dan keriput. Eyang Sukma Kusuma, nama dari wanita tua itu. Di usianya yang memasuki angka 70, Eyang masih sanggup datang ke sana kemari, bahkan masih terlihat awet muda. Pakaian kebaya ala Kanjeng Mami juga melekat indah pada tubuh sintalnya. Hiasan kode ala Jawa pun menjadi ciri khas Eyang. Eyang adalah nenek Raiden, Mas Rafael yang asli Jawa Tengah, keturunan ningrat dan menikahi bule Italia. Itulah makanya Raiden dan cucu lainnya memiliki wajah dan bahasa yang campuran. Sudah sedari siang, Eyang mengawasi cucunya. Informasi dari Cindy membuat Eyang turun langsung untuk mencari tahu siapa kekasih Raiden. Mobil Eyang tidak jauh dari mobil yang ditunggangi Alula. Eyang menyaksikan sendiri bagaimana Emily merayu cucunya, padahal sudah tahu di mobil ada Alula. Eyang menilai Raiden masih belum bisa move on dari wanita berkepribadian aneh itu. Bukan tanpa alasan, Eyang melarang hubungan Raiden dan Emily. Asal-usul keluarga Emily yang kacau balau dan berkepribadian aneh membuat Eyang bersikeras untuk tidak merestui mereka. Wajar. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak dan cucunya. Kurang ajar benar Emily itu, mau mempercucu gantengku. Eyang merutuki Emily sambil mengibaskan kipasnya cepat. Tak lama kemudian, kegeraman Eyang mengurang saat Raiden berhasil menghindari Emily. Joko, Eyang menepuk pundak sopir setianya. Dalam Ndoro, kita ikuti mobil Raiden sampai rumahnya. Tapi hati,
jangan sampai dia tahu kita mengikutinya. Aku mau tahu di mana rumah pacar barunya. Titahnya. Baik, Doro. Sang sopir mulai bersiap. Di dalam rumah Emily, Raiden melangkahkan kakinya cepat keluar dari rumah kaca. Emily berlanjut menuju mobil miliknya. Kepala mulai berdenyut, mungkin ini pengaruh dari obat perangsang yang dia telan beberapa saat yang lalu. Raiden membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Di dalam Alula meluruskan pandangan ke depan. Sekarang Alula duduk tepat di belakang kursi kemudi. Raiden menyusul duduk di sisi istrinya yang tak menegurnya sama sekali. Raiden hentakan pintu mobil dan menitahkan Bastian untuk melakukan kendaraannya. Memegangi kepala, Raiden menoleh pada Alula. Raiden tahu Alula marah padanya, tapi masih ada cara untuk menjelaskannya setelah Alula mau mendengarnya. Raiden raih tangan Alula, perlahan dia genggam dengan tatapan yang melekat. Tak ada pembicaraan apapun, mobil itu melaju tanpa ada suara dari penumpang dan pengemudinya. Raiden tahu Raiden salah ambil tindakan, tapi sungguh Raiden masih memiliki kepedulian tinggi terhadap mantan kekasihnya. Melupakan semua kenangan yang Emily ukir selama 5 tahun terakhir memang bukan perkara mudah. Raiden sadar Raiden sudah berkomitmen untuk menjaga pertalian sakral bersama Alula. Tibalah mobil itu memasuki gerbang rumah besar milik Raiden. Alula keluar terlebih dahulu dengan wajah dingin. Tak ada Alula yang berteriak cempreng, manja minta digendong, maki Raiden dengan mulut lucunya, bahkan memberikan permintaan konyol pada penguasa itu. Raiden mendengus menatap Alula. Sudah pasti Alula marah besar padanya, karena pucuk marahnya seseorang adalah diam. Menurutmu, aku salahkah? Bukannya dia yang memintaku menolong Emily? Raiden meminta pembenaran dengan bertanya pada Bastian. Itu karena raut peduli bos yang membuat Nyonya Muda ingin tahu perasaan bos yang sebenarnya. Sanggah Bastian. Raiden mengernyit. Jadi Alula mengujiku? Wajar saja, Nyonya Muda tidak memiliki kekasih sebelum menikah denganmu. Tapi bos memiliki Emily, bahkan hampir menikahinya. Wajar kalau masih ada keraguan. Tutur Bastian. Raiden tak menjawab, segera dia keluar dari mobil dengan raut kesal. Diuji kesungguhan cintanya, ini sangat tidak masuk akal. Kurang apa Raiden selama ini, Alula sudah menjadi prioritasnya. Melangkah cepat Raiden mengejar Alula dan menaiki anak tangga. Dia tuju kamar miliknya dan Alula sudah akan memasuki kamar mandi dengan membawa handuk kimono. Baby, panggilnya. Alula tak menjawab. Alula terus melanjutkan langkah tanpa merespon sedikit pun suaminya. Sayang, satu kali panggilan dan Alula masih tak mau menjawab. Alula Humaira, teriak Raiden. Apalagi, Alula menoleh dengan teriakan yang tidak kalah keras. Raiden melangkah mendekat, menarik istri kecilnya berhadapan di sisi ranjang. Kita perlu bicara, lirih Raiden, sesekali memegangi kepala dan berusaha menajamkan tatapan yang mulai melamur. Sudah jelas, dan apalagi yang harus dibicarakan?
Om masih peduli dan menyayangi Nona Emily kan? Tidak, Raiden menggeleng sambil terpejam, ada dentuman yang menyentak jantungnya. Efek pil mungil yang Raiden telan memang banyak, di antaranya halusinasi dan jantung berdebar. Jujur saja, cecar Alula. Raiden mencubit dagu manis Alula, menatapnya dengan dalam. Peduli bukan berarti mencintai kan? Terserah apa namanya. Lula sadar Lula bukan gadis yang pantas bersaing dengan violinis cantik sepertinya. Geleng Alula. Raiden tersenyum kesal. Kalau aku mau, kenapa aku keluar dari sana? Dia menyerahkan diri padaku, dan aku memilih pulang bersamamu. Kalau Om laki yang brengsek seperti Om Bas, Alula acungkan jempol saat Om lari dari godaan itu. Tapi Lula tahu, Om bukan laki brengsek, tipis bedanya antara memilih pergi karena tanggung jawab, atau karena cinta. Alula memiliki banyak kata untuk menyerang lawan bicaranya. Kondisinya mengatakan bahwa Om harus lari karena ada istri Om di luar. Sebenarnya apa yang mendasari Om lari darinya? Menjaga perasaan istri Om kah? Atau cinta Om yang sudah beralih sama Lula? Ada kaca di matanya yang indah. Ada ketakutan yang Lula lihat dari mata dan bahasa tubuh Om. Kalau memang kalian masih saling mencintai, bersama saja. Jangan memaksakan hubungan baru yang hanya bersifat formalitas, karena dalam sebuah hubungan pernikahan juga butuh cinta. Aku mencintaimu baby, sergah Raiden. Dia terduduk di sisi ranjang, dengan kepala yang terus dipegang. Alula mengernyit menyadari wajah Raiden memerah. Om kenapa? Om demam. Alula menempel jemarinya pada kening Raiden. Tidak, Raiden menggeleng lalu melepaskan kaos T-shirt miliknya serampangan. Dadanya berfluktuasi dengan deru napas yang mulai kacau memandangi Alula. Tengkuk yang merinding dia gosok berusaha mengurangi gelenyar yang menjalari seluruh tubuhnya. Om kenapa cecar Alula. Dia mulai curiga. Dia usap dada bidang pria itu berusaha memeriksa suhu tubuhnya. Raiden menggeleng menerima sentuhan candu Alula. Sudah, jangan sentuh begini yang lirihnya. Raiden mendesis untuk mengurangi rasa gatalnya dan gerahnya. Kenapa? Alula mengerut kening. Emily memberiku pil perangsang, sepertinya mulai bereaksi. Pil. Raiden mengangguk, tak ada rangsangan apapun, tongkat eksklusif di celananya mulai mengeras. Raiden melepas gesper miliknya lalu membuangnya serampangan, sepatu pun ia tanggalkan kemudian menenggak air putih dari atas nakas, bukannya mereda Raiden justru lebih dahaga. Oh my god. Raiden mendesis tersiksa. Mengingat, komitmen mereka adalah tidak akan melakukan kegiatan intim sebelum dipastikan saling jatuh cinta. Lula siapkan air dingin ya. Tawar Alula. Raiden mengangguk dengan mata yang terpejam kemudian menjatuhkan punggungnya pada bantal empuk. Alula berjalan memasuki kamar mandi, tak peduli bagaimana perasaannya, Alula kasihan melihat kondisi suaminya seperti tersiksa.
Alula mengisi batup dengan air dingin. Orang bilang salah satu cara meredam obat perangsang adalah air dengan suhu 0 derajat, dan Alula ingin mencobanya. Sebab, tidak mungkin Alula berserah diri sementara hubungannya belum jelas. Dengan sabar Alula mengisi batup. Sayang, napas Raiden menderu begitu berisik, produksi libido mulai meninggi. Alula menelan selaiva gugup. Tunggu sebentar, airnya belum penuh. Yang, nanar Raiden gatal, rasanya menggelenyar, menginginkan sentuhan, bahkan menyentuh sesuatu. Dia membalik tubuh Alula menghadap padanya. Beri aku ciuman, seperti manusia sakau, Raiden merengek. Please. Jadi mereka sudah menikah? Bastian menangkis pukulan yang Eyang lontarkan padanya. Keduanya berdiri hadapan di depan teras rumah. Seperti rencana, Eyang mengikuti mobil Raiden, dan ternyata Eyang mendapatkan sebuah kenyataan mencengangkan: Raiden telah menikah. Sejauh ini, ibu, ayah, dan dirinya tidak Raiden beritahu. Ia gadis, istri bos namanya Alula Humaira, masih 18 tahun dan baru masuk kuliah. Sahut Bastian meringis. Bastian memang selalu memanggil Eyang dengan sebutan gadis. Apapun kesalahan Raiden, Eyang akan luluh jika sudah dipanggil begitu oleh Bastian. Kenapa kamu tidak bilang padaku, berang Eyang? Aku takut gadis nanti kepikiran, terus sakitan, gak doyan makan, nanti mas yang sedih. Kilah Bastian. Casanova bebas saja memberikan gombalan pada siapapun bukan, selama perempuan itu masih bernapas. Bastian sikat. Eyang melengos manja meskipun senyuman kecil ikut tersingsing di sana. Dasar playboy gurun, katanya, sesekali mengibaskan kipasnya pelan. Bersambung.